Halo semuanya. Kita dari kelompok 2 PKWU dengan saya, Pevita Riyama, absen 33. Saya Gendi Septiana Putri, absen nomor 8. Saya Krisna Pangadera dari absen 18. Saya Orja Sarifa dari absen 32. Saya Hadara Florki dari absen 11. Saya Pandulansa dari absen 12. Saya Muhammad Iqbal Sultan Aryan, absen 26. Saksikan video kami. Untuk pertanyaan pertama, apa motivasi awal Bapak untuk memulai budidaya ikan patin? Oke, secara umum kalau bilang motivasi, tentunya ini dari awalnya ya. Kebetulan kalau di sini, ini motivasi awalnya dulu dalam pembuatan kolam ini adalah kita pemanfaatan lahan kosong yang tidak istilahnya yang tidak terawat. Kemudian juga titik awalnya adalah pemikiran gimana caranya kita di sini bisa melakukan distribusi air. Karena posisi di sini terutama kita posisi di bawah dan di atas itu adalah setu. Dimana kalau sebelum bangunan ini, misalnya bisa di shoot ya ke sana ya, siapa itu Tindis, kamu bisa shoot ke tembok yang di sana. Jadi sebelum menjadi tembok ini adalah dulu semacam tebing tanah merah yang rawan longsor ketika misalnya musim hujan datang seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang motivasi pertama adalah pemanfaatan lahan dulu yang kosong dan juga tujuannya untuk melakukan distribusi air supaya air ini bisa terkendali ketika hujan datang tidak membanjiri ke area pemukiman. Itu. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan budidaya ikan patin, Pak? Oke. Kalau berbicara budidaya tentunya banyak hal yang harus diperhatikan ya. Mulai dari secara umum itu adalah lahan, kemudian juga nanti setelah lahan juga kita melihat posisi apa istilahnya air, kebutuhan airnya seperti gimana, terus nanti bibit, setelah bibit pakan seperti itu. Nah, kalau kaitannya dengan yang di sini, kalau misalnya kita bicara patin, terutama yang pertama yang perhatikan adalah bibit. Kita memang harus mencari bibit yang kategori unggul. Itu biasanya dari para peternak bibit. Jadi kalau bicara perikanan budidaya, tidak hanya dalam tahapan pembesaran. Tapi ada tahapan yang pertama, kalau budidaya itu pembibitan. Nanti masuk ke tahap pembesaran, seperti itu. Nah, itu ada porsi-porsi tertentu, di mana setiap orang tidak bisa melakukan. Jadi seorang pembudidaya, dia tidak akan menguasai dari A sampai Z. Jadi kalau misalnya kami di sini hanya pada tahap pembesaran. Pembesaran itu adalah posisi ikan, bahasanya kalau bahasa manusianya itu sampai posisi balita. Nah, kita itu membesarkan dari posisi balita sampai ukuran konsumsi. Dari ukuran telur, kawin ke telur, terus ke embrio atau ke larva segala macam, itu ada lagi. Petaninya ada lagi gitu. Jadi tidak misalnya di sini mengawinkan terus jadi telur, enggak. Tahapannya seperti itu ya. Jadi tahapannya itu kalau misalnya di bidang usaha itu, kalau khususnya di perikanan, itu ada pembibitan. Setelah pembibitan ada pembesaran. Setelah pembesaran ada pengolahan. Nah, setelah pengolahan itu ada penjualan. Pengolahan dan penjualan itu adalah outputnya, ending dalam satu proses gitu ininya. Terus juga bagaimana dengan sumber daya manusia yang terawat dan mengolah dari budidaya ikan patin ini, Pak? Yang keempat, gimana tips dari Bapak cara memilih bibit ikan yang bagus dan berpotensi untuk jadi budidaya? Oke, 2 pertanyaan langsung jawab ya. Kalau untuk sumber daya manusia yang istilahnya melakukan perawatan di sini, tentu istilahnya tidak setiap orang memahami langsung cara merawat ikan dan segala macam, perlu waktu kemudian juga perlu treatment khusus lah istilahnya, perlu semacam ngasih tahu atau misalnya edukasi yang sifatnya non formal.
Nah, yang pasti ada improve atau misalnya memberikan pengetahuan lebih terhadap karyawan-karyawan yang ada di sini. Salah satu usaha yang sekarang misalnya saya lakukan adalah di kandang saya berikan mereka fasilitas internet, WiFi, ya, WiFi. Saya beritahukan kepada mereka karyawan itu tolong buka ke waktu istirahat atau pada waktu senggang, buka itu internet, coba lihat di YouTube segala macam bagaimana cara mengelola, cara merawat dengan baik. Karena satu sumber pengetahuan aja tidak cukup, perlu istilahnya sharing dari beberapa narasumber. Ada beberapa narasumber yang memang sudah apa istilahnya mereka memang sudah berpengalaman. Itu kalau apa istilahnya sumber daya manusianya ya. Nah, terus yang kedua, bagaimana apa istilahnya memilih gitu ya, memilih bibit buah. Yang pertama memang kita harus tahu ini bibit datangnya dari petani mana. Datangnya dari petani mana, terus mereka hidup di air seperti apa. Ya. Kebetulan yang kita pelihara di sini saat ini adalah ikan patin dan gurame. Ikan patin dan gurame itu adalah dua spesies yang secara secara stamina atau daya tahan mereka ikan ini terhadap kondisi air sangat kuat. Jadi kalau misalnya bisa dilihat di sini, ini kan airnya hijau ya. Airnya hijau. Kebetulan dulu di sini airnya bagus. Waktu saya tuh pemasukan air dari kali yang di atas itu masuk sini, bagus airnya. Tapi karena grojogannya runtuh, longsor, jadi ini air memanfaatkan seadanya air dari situ. Pilihan bibit yang baik itu ini datangnya dari petani mana, kemudian juga kita tahu bisa dilihat lah ketika misalnya kita melihat bibitannya ini kalau misalnya dia kelihatan aktif di air, aktif misalnya itu tidak diem misalnya gitu istilahnya itu bibit bagus. Kemudian juga dari visual, jadi dari penglihatan langsung tidak ada luka, tidak ada misalnya penyakit-penyakit yang entah itu jamur atau misalnya ada goresan-goresan luka, itu bibit sudah dikatakan bagus. Berapa lama menunggu hasil panen dari budidaya ikan patin? Terus sama hasil omset dari sekali panen itu berapa, Bang? Ya, oke. Kalau bicara masa waktu pembesaran, ikan patin itu boleh dikatakan cukup lama ya. Tapi memang pada dasarnya semua jenis ikan yang dibudidayakan atau yang dibesarkan sampai tingkat konsumsi itu rata-rata memang pembesaran itu 5 sampai 6 bulan. Ya, itu umum. Istilahnya dengan kondisi air yang bagus, pakan yang cukup, istilahnya nutrisinya di pakan itu cukup ya, enggak proteinnya, karbohidratnya, terus vitaminnya segala macam. Itu biasanya dia usia 5 sampai 6 bulan itu mereka sudah masuk ikan ini sudah bisa dipanggil. Seperti itu. Nah, kalau untuk pemasaran tadi untuk omset ya, besaran omset di sini kapasitas untuk 1 tahun di sini untuk ikan patin di sini kita dengan posisi kita yang efektif untuk patin ini adalah 3 kolam ya, karena yang 2 kolam itu gurame. Nah, kalau yang 3 kolam ini patin ini kapasitas untuk 1 tahunnya itu adalah 1 sampai 2 ton. Intinya yang dihasilkannya ya. Jadi kalau misalnya kita sistemnya tidak satu habis enggak gitu ininya. Jadi ini kolam pembesaran tahap kedua. Ini kolam pembesaran tahap kedua, terus itu kolam dari yang kecil sampai ke menengah gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di situ di kolam ada 2 kolam itu yang kecil, nanti setelah misalnya agak besar dia pindah ke sini. Gitu ya. Oke. Nah itu butuh waktu 5 sampai 7 bulan itu untuk patin. Sehingga dengan 3 kolam ini kita maksimalkan gimana caranya supaya ketika panen ini kolam tidak kosong gitu. Jadi ketika misalnya yang ini habis, dia akan segera mengisi ke sini. Jadi rantainya sudah. Sehingga kalau misalnya bicara omset, bicara omset tadi kalau misalnya dalam 1 ton atau misalnya 2 ton, kalau 1 ton ini di sini ikan sekilonya kan 20.000 ya. Kita jual 20.000. Jadi kalau misalnya 1 ton ya
1 tahun itu sudah 20 juta ya. 20 juta, berarti kalau misalnya 1 tahun itu posisinya kan harga turun naik antara 20 30 sampai 35 juta. Bagaimana dengan perawatan ikan patin terutama pada makannya? Jadi memang ketika misalnya ini masuk pada tahapan bibit awal yang masih kecil, pakan yang kita gunakan adalah pakan pabrik. Pakan pabrik yang memang yang dibuat oleh perusahaan pembuatan pakan yang istilahnya asupan gizi, protein, terus vitamin, karbohidrat segala macam mereka sudah hitung bagus gitu ini. Mereka sudah paham seperti itu. Itu biasanya saya 1 sampai usia pembesaran 3 bulan seperti itu. Nah, kemudian ketika usia 3 bulan ke atas itu kita sudah bisa buat pakan sendiri. Aku sih nanya seberapa lama telah melakukan budidaya ikan? Budidaya ikan. Oke. Ini kita dulu tahun 2014. Yang tadi saya bilang ini kolam dulu awalnya cuma segini, ya, cuma segitu tuh. Waktu itu saya pertama tanam patin itu 1000 ekor. 1000 ekor, alhamdulillah dari situ berkembang. Kemudian kita juga bikin kolam lagi. Tembok juga ini seperti ini. Seberapa lama telah melakukan budidaya? Ya, berarti ya sekitar kalau sekarang ya sekitar 10 tahun ya. Seperti itu. Dan sekarang sudah berkembang, tidak hanya di sebelah sini, lebih ke samping juga sekarang udah ada. Di samping itu ada peternakan, bukan peternakan sih, pembesaran. Ada pembesaran ikan gurame, dulu juga ada ternak pembesaran bebek hibrida. Orang sih nyebutnya bebek packing, padahal bukan bebek packing tapi bebek hibrida. Terus kalau misalnya kalian orang Betawi, di sini ada tahu entok atau Manila, itu bisa dilihat nanti seperti itu. Itu ya. Nah, Pak, ini untuk pertanyaan selanjutnya tuh ada kendala apa yang sering dialami dalam proses membudidaya ikan? Khusus untuk kendala budidaya patin, yang pertama itu yang sifatnya internal, dari dalam gitu, dari dalam itu di sini misalnya satu, ketersediaan pakan itu hambatan. Ketika misalnya kita tidak ada pakan atau misalnya ada pakan tapi yang tidak sesuai dengan standar, itu juga menghambat pertumbuhan. Kemudian yang kedua, tadi ketika kita bisa menemukan benih yang tidak bagus, kan istilahnya, bahasanya kan kalau orang sini bilangnya bantet gitu kan, kontet atau segala macam lah istilahnya, itu yang sifatnya internal gitu. Nah, ada lagi yang eksternal. Eksternal itu lebih kepada faktor-faktor dari luar. Yang pertama yang kita tidak bisa hindari adalah faktor alam. Faktor alam ini misalnya ketika masuk di musim pancaroba. Musim pancaroba itu ya biasanya antara yang seperti sekarang ini, ya Mei sampai Agustus, kemudian nanti juga Maret sampai April gitunya. Nah, di musim pancaroba ini kan terjadi perubahan komposisi air. Ketika hujan datang, hujan itu kan, air hujan itu kan lebih banyak mengandung asam ya. Nah, ketika misalnya ketemu dengan air kolam, nah posisi ikan misalnya tidak siap biasanya gitu ini dengan kondisi perubahan cuaca, biasanya ikan cenderung kena penyakit, entah itu jamur atau misalnya bahkan keracunan, bisa sampai kematian, dan kematiannya bukan 1-2 gitu, ini kematian massal gitu, ini bisa satu kolam mati semua bisa seperti itu hambatan yang tadi bilang eksternal alam. Kemudian juga hama ini juga bisa hama yang karena misalnya memang dia ada predatornya sendiri gitu ya, entah itu misalnya ular, yang tadi seperti tadi kan biawak gitu itunya. Kemudian juga ada hama yang kalau dibilang di sini ya hama manusia gitu ininya. Ada orang iseng misalnya mancing gitu, istilahnya orang ngambil mancing, itu juga sebenarnya karena patin ini kan termasuk ikan pemakan segala. Jadi ketika dia misalnya, jangankan dia dikasih umpan yang bagus, dia dikasih daun-daunan aja misalnya dilemparin ke kolam, dimakan langsung, disikat gitu. Ini seperti itu. Pernah saya kejadian, saya nanam 1000 itu ikan tinggal 200 ekor. Banyak. Begitu diteliti
tidak ada hama, tidak ada penyakit. Kalau penyakit mati kan kelihatan ada ngambang gitu ininya. Tetapi begitu kita kuras di pinggir-pinggir ini ternyata udah banyak kail putus gitu. Pancing berarti. Berarti kan ada hama yang sifatnya eksternal yaitu pencurian. Ya.